50 tahun Prodi Pascasarjana Ilmu Ekonomi Pertanian atau EPN-IPB ditandai dengan peluncuran buku Mewujudkan Kesejahteraan Petani dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dan kuliah umum Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan alumni program Dr. EPN-IPB. Setelah berjumpa dengan Pak SBY, Presiden Republik Indonesia yang ke-6 pada 4 November 2025 di kediaman di Cikeas, 2 hari kemudian tanggal 6 Februari 2025 di kampus IPB Dramaga, kami berjumpa kembali. Berjumpa dalam suasana merayakan 50 tahun dari EPN. EPN adalah program studi, salah satu yang tertua, program studi pascasarjana tertua di Institut Pertanian Bogor yang sudah 50 tahun berdiri. Dan Pak SBY maupun saya adalah alumni dari program studi pascasarjana ekonomi pertanian di IPB ini. Pada acara 50 tahun EPN tadi diluncurkan buku karya EPN yang berjudul Mewujudkan Kesejahteraan Petani dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Dan kemudian Pak Presiden RI ke-6, Pak SBY, yang sekaligus juga sebagai alumni dari EPN-IPB, menyampaikan kuliah umum. Saya menyebutnya kuliah istimewa, karena beliau menyampaikannya dengan suasana yang sangat interaktif, memberi kesempatan kita berdialog, dan ini memberi dorongan semangat buat kita. Bagaimana ekonomi pertanian bisa kita pelajari dan kita implementasikan lebih jauh dalam berbagai hal. Jadi saya ingin mengajak kita melihat apa yang disampaikan Pak SBY di ulang tahun ke-50 EPN-IPB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Profesor Hermanto Siregar, mantan pembimbing dan dosen sewaktu saya studi di alma mater tercinta ini. Sohibul Bait, Bapak Rektor Profesor Arif Satria, saya senang mendengarkan visinya dan insya Allah IPB akan menjadi salah satu Center of Excellence yang terus berkontribusi untuk negaranya. Profesor Rahmat Pambudi yang sedang mengemban tugas penting memimpin lembaga strategis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Meskipun Indonesia mengadopsi open market system, tidak berarti negara tidak punya rencana. Saya kerap berdiskusi dengan sahabat saya, para pemimpin Tiongkok yang terkenal dengan doktrin ekonomi pasar sosial, baik Hu Jintao, Xi Jinping, Wen Jiabao, Li Keqiang. Mereka mengatakan begini, ya kami memang kuat dalam sosialisme, tetapi kami juga mengadopsi sistem pasar. Tetapi meskipun pasar juga memerlukan rencana, jadi tidak perlu ada dikotomi konflik antara a planned economy ya, dengan market economy. Begitu. Profesor Yusman dan teman-teman yang mengacarakan acara ini, teman-teman satu alma mater, satu kelas, dulu di era Orde Baru ada namanya Berkeley Mafia. Barangkali ada IPB Mafia. IPB institut yang fleksibel banget. Ada yang jadi profesor, ada yang jadi pengusaha sukses, ada yang menjadi inovator, menteri, satu orang nyelonong jadi presiden.
para mahasiswa dan segenap sivitas akademika IPB University yang saya banggakan. Pertama-tama tentu selamat 50 tahun, saya singkat saja, Ekonomi Pertanian IPB, Great Golden Jubilee. Kemudian terima kasih kepada alma mater, pimpinan perguruan tinggi, dan segenap sivitas akademika yang terus bersemangat, berenergi, and do something, termasuk membesarkan institusi ini dan mengembangkan dengan baiknya ekonomi pertanian IPB. Saya berharap IPB terus berkarya, alumninya juga terus berkarya, be part of the solutions and progress untuk negeri tercinta ini. Saya juga didampingi teman-teman, ada Mas Edi Baskoro, saya kenal baik sama ibunya. Jadi Pak Rektor, kami ini berlima. Saya 2 anak, AHY EBY, 2 menantu, Anissa dan Alia. Kalau di polling, IPB yang menang. Saya IPB, EBY IPB, AHY UNER, Alia ITB, Anissa UNPAD. Jadi tetap kalau ada pemilihan yang dapat IPB. Baik, 2 hari yang lalu Profesor Yusman, mana Pak Yusman, dan teman-teman berbincang-bincang di CKIAS, berdiskusi. Bukan hanya acara ini, tapi memikirkan bagaimana ke depan. Apa yang bisa dilakukan IPB, baik institusinya maupun alumninya, untuk negeri tercinta ini. Kemudian sebelum pamit kembali ke Bogor, ngasih tugas kepada saya. Kapan lagi ngasih tugas? Tugasnya 3. Saya diminta Pak Hermanto sebenarnya memberikan testimoni dulu. Apa kesan, kenangan, dan why bagi saya IPB ini matters itu. Yang kedua, saya juga diminta menyampaikan kuliah umum sekarang ini. Yang ketiga berlanjut dengan conversations, dialog saya dengan Profesor Hermanto. Bayangkan, saya hanya seorang seniman sekarang ini, dikasih 3 pekerjaan dan tugas tadi. Itu kalau diuangkan, saya bisa beli motor ini. Ya, if it is monetized, testimoni, kuliah umum, dialog, dan conversation, begitu. Baik, tapi begini, saya kan sebagai seniman lebih bebas, lebih merdeka. To choose what I want to say, gitu. Jadi saya tidak akan memberikan kuliah umum secara formal. Ya, lebih bagus saya ingin ikut bersyukur dan berterima kasih kepada IPB. Mengapa? Karena ilmunya berguna bagi saya ketika 10 tahun memimpin Indonesia. Saya pertanggungjawabkan ucapan saya ini. Nanti ada sedikit elaborasinya. Yang kedua, saya juga ingin bicara, tidak harus sebuah kuliah umum, bagaimana ke depan ilmu yang diajarkan di ITB ini, IPB, saya tadi T ya, T dengan P agak beda ya. Ke depan ilmu ini tetap dan makin penting, bukan hanya untuk pembangunan ekonomi, tapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelamatan bumi, menegakkan keadilan sosial dan sebagainya. Dan kemudian terakhir saya more than willing untuk berdialog nanti dengan Profesor Hermanto Siregar. Dan saya tidak akan bicara terlalu teknis, you are all the expert. Silahkan nanti dalam sesi kedua bersama Pak Rahmat Pambudi, dikeluarkan semua ilmunya, jurusnya, mimpi-mimpinya, solusinya, opsinya, go ahead.
Negara perlu pemikiran seperti ini, pemerintah perlu. Pemimpin kita Pak Prabowo juga perlu. Beliau ingin sukses. Mari kita dukung agar pemimpin kita sukses, pemerintah kita sukses. Kalau sukses, rakyat kita will be happy. Jadi ada mata rantai sebetulnya yang bisa disumbangkan oleh IPB dalam konteks ini. Saya juga tidak akan mengupas current policy of this government. Itu biar urusan Pak Prabowo, urusan Pak Rahmat Pambudi dan teman-teman sekalian, ada Pak Bayu juga di sini. Silahkan. Jadi I will not touch sesuatu yang lebih teknikal dan juga yang menjadi domain dari pemerintahan sekarang. But barangkali bagus kalau saya masuk dalam dataran way of thinking. What, why, and how policy seperti ini diperlukan. Misalnya, bangun ekonomi pertanian seperti ini yang barangkali yang lebih baik. Mungkin. Jadi saya ingin masuk sesuatu behind sebuah policy dihasilkan, begitu, dan hal-hal teknis dilaksanakan. Ini yang saya pilih untuk tidak menyampaikan semacam orasi ilmiah ataupun kuliah umum. Judul dari testimoni saya yang satu paket sekarang, menjadi dokter ekonomi, bunyinya ekonomi pertanian. Meskipun teman-teman masih ingat, saya kira 70% yang kita bahas itu adalah general economics. Baru 30% aplikasinya, studi kasusnya, petelahan yang lebih teknis, went to agriculture. Sehingga for me, menjadi dokter ekonomi pertanian di IPB sebuah game change. A game changer for me. Saya jelaskan mengapa. Mengubah perjalanan hidup saya, apalagi ketika 15 tahun di pemerintahan, 5 tahun menjadi menteri, dan kemudian 10 tahun menjadi presiden. Begini, ini yang mudah-mudah tentu belum mengenal lebih jauh tentang siapa salah satu alumni IPB ini yang hari ini berdiri di mimbar ini. Hidup saya juga mengalami transformasi. Saya anak desa dari kota kecil Pacitan, dari keluarga tidak mampu. Ayah saya seorang bintara TNI Angkatan Darat. Hidup saya tidak mudah. Kemudian saya belajar dari kehidupan yang tidak mudah. Kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan. Dan Tuhan Maha Besar, ketika saya menjadi presiden, alhamdulillah saya bisa membalas harapan rakyat kecil, petani, nelayan, mereka-mereka yang hidupnya tidak mudah melalui my policy, pro-poor policy, program-program pro-rakyat. Silahkan diingat kembali, silahkan dibaca. Kalau berkunjung ke museum di Pacitan, silahkan dilihat apa saja pro-poor policy. Program-program pro-rakyat itu, termasuk BPJS, termasuk KUR, LPDP, segala macam itu. Karena saya ingin menghentikan kondisi-kondisi yang tidak mudah bagi masyarakat kita. Tentu ini agenda akan berlanjut terus. Pak Prabowo pasti melaksanakan dan pemimpin-pemimpin berikutnya lagi. Kemudian 30 tahun saya menjadi prajurit TNI. Pernah bertempur 5 tahun di medan tempur, pernah bertugas di Bosnia. Lantas 15 tahun saya masuk dunia politik dan pemerintahan. Kini saya bergelut di bidang seni sebagai pelukis, sebagai musisi, penulis puisi, dan sekarang sedang mempersiapkan novel. Tunggu terbitnya, tunggu tanggal mainnya. Jenjang pendidikan saya, penugasan saya, pengalaman hidup saya tadi, karena alma mater pertama saya Akademi Militer, terutama pada bidang pertahanan, keamanan, perang dan damai, geopolitik, hubungan internasional,
dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian saya juga mengikuti pendidikan di luar negeri 5 kali, itu pun lebih pada domain yang tadi itu. Hanya sedikit berkaitan dengan ekonomi. S1 saya di Akademi Militer, S2 saya Ekonomi Manajemen dari Webster University di Amerika Serikat, S3 saya di sini, guru besar saya di Universitas Pertahanan. Dari latar belakang itu, saya tidak berkuliah di program doktor IPB, saya tidak memiliki kedalaman, keluasan tentang ekonomi, economics, baik makro maupun mikro. Nah, kalau tidak, bayangkan, kemudian 10 tahun saya memimpin Indonesia, pasti ada yang kurang pada diri saya. So, dengan jujur berterima kasih pada Allah, saya berterima kasih pada alma mater IPB yang telah membekali saya. You equip me dengan wawasan, pengetahuan, dan later all dengan deep understanding on economics, on economic policy planning, in dealing with economic crisis seperti 2008-2009 dan lain-lain. Oleh karena itu, ini kalau testimoni, mudah-mudahan yang pengen mendalami ekonomi, pengen jadi eksekutif baik swasta maupun pemerintahan, apalagi gubernur, menteri dan seterusnya, jangan ragu-ragu untuk masuk ke IPB. IPB memang keras, disiplin, banyak killernya di sini. Tetapi itulah jalan menuju penguasaan terhadap ekonomi dalam arti luas, termasuk agriculture atau pertanian di Indonesia maupun di dunia. Begini, presiden itu lembaga. Presiden itu head of state and head of government. Presiden itu menjalankan manajemen pemerintahan. Presiden itu top decision maker, top policy makers. Presiden itu diplomat in chief. Presiden itu commander in chief. Dan almost probably 50% lebih banyak dealing with economy and prosperity. Itu bukan yang lain tidak penting, tapi mostly di situ. Sehingga sebagai yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin saya yakin diri, saya confident, saya tidak buta terhadap seluk-beluk ekonomi kalau tidak dibekali di alma mater ini. Dalam kampanye Pilpres 2004, saya kan harus menyampaikan visi dan misi. I have to understand the real conditions of our economy after crisis of 1998. Low growth, high unemployment, high poverty, high debt to GDP ratio, low infrastructure, and so on and so on. Those are economic problems. Kalau saya offering visi saya begini, misi saya begini, policy saya nanti if I am elected begini, tidak mungkin saya bisa menawarkan kebijakan kalau tidak mengerti permasalahan. What is policy? Policy is solution to economic problems. So for me, pemahaman saya tentang permasalahan ekonomi yang fundamental maupun aktual menjadi makin dalam dan makin luas. Because saya mendalami hal itu di IPB ini. Oke, kemudian alhamdulillah saya terpilih. Hari pertama saya harus punya. Bagaimana 5 tahun ke depan? Saya belum tahu apakah terpilih kembali atau tidak dulu. 5 years to come. Bagaimana ekonomi kita? Dari kondisi yang serba kurang tadi menjadi better. Menjadi lebih bagus. Itulah yang saya sejak day one dengan para menteri terkait saya rumuskan, saya pimpin langsung. Karena yang paling bertanggung jawab ya Presiden Republik Indonesia. Bukan siapa-siapa. Begitu. Oleh karena itu, dari semuanya itu, saya punya dream, punya mimpi. At the end of the day, setelah saya memimpin Indonesia, akhirnya 10 tahun ternyata,
Saya ingin ekonomi kita stronger, lebih kuat. Kuat. Not only pertumbuhan, tapi fundamental yang lain. Kalau makroekonomi, tentu di samping pertumbuhan juga ada employment yang kuat, stabilitas harga yang bagus, balance of payment yang terjaga, dan seterusnya. Sehingga itu kondusif bagi further growth dan further improvement of the people prosperity. Strong, clear tujuannya, sasarannya. Yang kedua, saya ingin pembangunan ekonomi effectively done. Efektif. Jangan terlalu banyak bicara tapi tidak ada realisasi yang konkret. Must be effectively done. Siapa yang melaksanakan? Ya para policy makers, para regulators, dunia usaha, semuanya. Bersama-sama memastikan ekonomi kita terjaga, terlaksana dengan baik. Dan ukurannya adalah rakyat yang ditunggu, apakah setelah kita siapkan perangkatnya, policy-nya, sasarannya tepat, doable, manajemennya bagus, hasilnya ada. So the people want real achievement. Akan dilihat nanti. Nah, saya bisa bicara sekarang Pak Rahmat Pambudi. Dulu 10 tahun saya tidak berani bicara. Saya belum tahu. Sampai nunggu 2014, apakah resep saya, doktrin saya, mantra saya, policy saya itu berhasil kok tidak? Hasilnya dari mana? Ya apa yang saya anggap masih rendah sebelum saya memimpin, apakah lebih tinggi? Silahkan teman-teman IPB, silahkan dibaca, reports-nya ada, report dalam negeri dan luar negeri tentang apa yang kita lakukan dulu dengan segala kekurangan dan ketidakberhasilan pemerintahan yang saya pimpin. Tuhan Maha Besar, terima kasih semuanya. Saya harus mengatakan bahwa almost all sasaran yang kami tetapkan dulu dicapai. Pertumbuhan saya terima 4,3%, rata-rata 10 tahun 6%. GDP dan income, silahkan dicek, angkanya ada, naik 3-4 kali. Unemployment 10%, drop menjadi 6%. Poverty 19%, drop menjadi 11%. Debt to GDP ratio 56% menjadi 24%. Tentu masih ada lagi yang lain. My point is, kalau salah saya punya policy, punya strategi yang kita lakukan dulu, mesti hasilnya sama sebelum jadi presiden saya atau lebih buruk. Kalau better berarti tidak salah. Dan mengapa ada IPB factor? Saya katakan, saya sudah pernah cerita di hadapan Profesor Arif ya. Saya kira bukan di gedung ini, gedung yang sebelah. Ini teman-teman masih ingat, ketika saya mulai berkuliah, saya kuliah tahun 2001, tamat 2004. Saya selalu hadir. Jarang sekali tidak hadir, sekali 2 kali kalau ada tugas negara. Itu pun diganti hari yang lain tentin. Saya follow academic rules. Saya tidak berkompromi dengan standar. Karena saya tidak bangga kalau saya gara-gara menteri dibikin ABCD mudah, tiba-tiba lulus. Saya nggak akan bangga. Biarkan saya seperti yang lain, teman-teman saksinya banyak, sehingga kalau lulus ya lulus betul, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah apa disertasi saya. Disertasi saya tidak mengawang-awang, bukan yang sophisticated, bukan yang judul-judul yang hebat begitu. Tetapi saya concern, masih banyak yang tadi itu, kemiskinan dan pengangguran. Indonesia pasca krisis. My thinking is bagaimana ya bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Jadilah benang merah dari disertasi kami yang berbunyi kurang lebihnya, upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan pertanian dan perdesaan ditinjau dari ekonomi politik,
kebijakan fiskal. Why? Saya kepala pemerintahan, saya presiden. Fiscal economy itu domain saya. Kalau ekonomi domainnya semua. Ada dunia usaha, ada petani, ada buruh, ada international players, semualah yang bareng-bareng masuk dunia di ekonomi. But kalau sudah economic policy, fiscal policy itu government. Monetary policy, otoritas moneter. Otoritas fiskal, that's me. Oleh karena itu, I have to be sure every single rupiah dalam alokasi dan distribusi itu klop dengan apa goal dari pembangunan ekonomi pemerintah. Bappenas akan happy waktu itu Sri Mulyani sebagai kepala Bappenas sebelum menjadi Menteri Keuangan duduk bersama kita. Saya ingin seperti ini 5 tahun ke depan. Maka kita rumuskan di situ. Nah, kembali yang tadi itu masalah disertasi, ternyata disertasi itu dan penguji saya masih ada di sini saya kira sebagian. Saya pernah cerita itu pengujinya salah satu kan Anne Booth dari UK, ngajar juga di Australia. Saya presentasi pakai multimedia, PowerPoint, yang nonton banyak sekali karena itu sedang pilpres itu. Jadi yang ujian saya juga deg-degan lulus, enggak. Yang nonton tepuk tangan, enggak tahu jawaban saya salah atau benar, tepuk tangan aja gitu. Karena capres gitu. Nah setelah itu oke, silahkan menunggu, saya nunggu. Waduh, jangan-jangan ini saya capres tiba-tiba nggak lulus kan kacau nanti. Rupanya di dalam ada conversation. And Booth tanya, orang itu tadi benar dia mau jadi presiden? Iya, kenapa? Enggak, kansnya jadi presiden gimana? Kira-kira besar nggak kansnya? Sepertinya ada sih, karena sekarang tinggal 2 antara Presiden Megawati dengan Presiden SBY. Jadi sepertinya mungkin SBY bisa aja terpilih. Kata Anne Booth, waduh sayang sekali ya, hanya jadi presiden. Loh kenapa? Harusnya jadi profesor dia. Why? Ini ada IPB factor. Dengan disertasi, ketika saya day 1 setelah dilantik menjadi presiden, saya tidak canggung. Saya tidak bingung memulai dari mana ini. Saya sudah memberikan guidance, direktif. This policy yang saya inginkan. Begitu. Dan hasilnya silahkan dilihat dalam catatan sejarah. Artinya performance ekonomi kita mengalir dari apa yang kami rencanakan, rencana mengalir dari apa yang kami pikirkan, ada jejak-jejak sejarah di kampus ini. Bagian dari proses itu. Kira-kira saringkas hanya seperti itu kuliah umumnya. Testimoninya tambahan sedikit begini, bagaimana ke depan kita? Kalau kita bicara ke depan, Indonesia ke depan, make sure kita bisa membangun strong, just, and sustainable economy. Insya Allah bisa. Saya aktif dalam perhelatan internasional tentang ini. Saya ikut merumuskan SDGs. Saya ikut merumuskan Paris Climate Agreement. Saya aktif di dalam G20 dan forum yang lain. Artinya apa? Indonesia bisa. Ke depan ini memastikan ekonomi kita makin kuat, makin adil, dan betul-betul berkelanjutan. Itu yang pertama, kalau kita melihat ke depan. Yang kedua, kalau kita melihat ke depan, make sure our agriculture, pertanian kita, bisa berkontribusi untuk 4 hal. Ini para profesor, para dosen, para mahasiswa tolong dicatat untuk mengilhami skripsi, tesis maupun disertasi. Bagus sekali kalau ada pemikiran besar dari alma mater ini, dari Bogor ini, yang connected dengan apa yang saya sampaikan ini. What can agriculture do untuk kemajuan bangsa? Untuk ekonomi Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Nah, 4 indikatornya adalah please, menuju ekonomi yang kuat tadi mesti ada kontribusi sektor pertanian. Silahkan dibahas nanti dalam talk show bersama Pak Rahmat Pambudi, apa saja. Mesti ada kontribusinya untuk prosperity, untuk rakyat kita.
lebih khusus untuk para petani. Ada kontribusinya untuk sustainability. Pertanian masa depan bring technology in it, bring science in it, pikirkan manajemen, behavior, culture, yang kira-kira pertanian kita itu absorb ada fungsi carbon capture-nya, tarik, kemudian kurangi produksi karbon dioksidanya. Netnya kalau bisa zero, syukur-syukur surplus, kita bisa menyelamatkan karbon dan menolak emisi yang juga hadir dalam dunia pertanian. Last but not least, pertanian harus bisa menjadi driver, jembatan untuk social justice, keadilan sosial. Ini rakyat, ini petani kita across the country. Mereka tidak berdaya, mereka tidak banyak bisa bersuara. But kalau pembangunan kita, pertanian kita sampai membuat mereka, alhamdulillah ya Tuhan, hidup kami makin baik, dari hari ke hari makin cukup, dan seterusnya. Berarti it is social justice. Saya bukan sosialis, tetapi I love social justice. Saya suka market, karena dengan market efisien, tapi market tidak sensitif pada kemiskinan, tidak sensitif pada ketimpangan. Tangan-tangan pemerintah, the visible hand of the government must do care terhadap ketimpangan, ketidakadilan, dan kemiskinan tadi. This is social justice dalam arti yang umum. Saya kira itu, dan sebelum saya duduk ke sana, saya mengajak, ini ajakan pribadi saya, mari kita dukung Presiden Prabowo dan pemerintahan yang beliau pimpin. Dan kita dukung lagi nanti pemimpin-pemimpin berikutnya lagi. Pemerintahan-pemerintahan berikutnya lagi. Kehidupan bernegara juga journey. Dari masa ke masa. Dari generasi ke generasi. Dan satu hal, semua ingin do their best for these beloved nations. Oleh karena itu kita dukung pemerintah kita, pemimpin kita, sampai kapanpun, be part of the solution, agar Indonesia makin kuat menuju ya negara maju di abad 21 ini. Very challenging, very demanding, but we can do that. Itu saja, terima kasih. Sebagai Ketua Umum Himpunan Alumni Pasca Sarjana Ekonomi Pertanian IPB, saya hadir dan kemudian juga memberikan masukan, pandangan pada ulang tahun EPN yang ke-50. Dan kalau dari menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ke-6 kita, Pak SBY, jadi ilmu ekonomi pertanian itu memang tidak sekedar bisa membuat kita tercerahkan, punya ilmu ekonomi yang diimplementasikan ke pertanian, tapi bisa jadi bekal untuk kita implementasikan. Dari apa yang disampaikan Pak SBY tadi, kita bisa melihat bahwa kalau ilmu ekonomi, khususnya ilmu ekonomi pertanian diterapkan kepada pembangunan Indonesia, seperti pengalaman Pak SBY, maka bisa bermanfaat untuk meningkatkan penerapan dari ilmu ekonomi pertanian yang dipelajari oleh Pak SBY selama di EPN IPB dan kemudian digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan perekonomian nasional Indonesia selama 10 tahun Pak SBY sebagai presiden, menunjukkan hasil yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang tadinya 4,3% menjadi rata-rata 6% selama 10 tahun. Demikian juga unemployment rate dari 10% menjadi 5%. Dan banyak hal lagi yang tercapai selama pembangunan perekonomian yang dipimpin oleh Pak Presiden SBY. Tentu saja banyak hal yang mendukung ke sana. Situasi perekonomian global, dukungan dari pelaku usaha di Indonesia dan segenap masyarakat membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia kemudian mencapai pertumbuhan yang bagus. Jadi perjumpaan kembali dengan Pak SBY tidak hanya mengobati rasa kangen sebagai sesama alumni program Pasca Sarjana Ekonomi Pertanian IPB, tetapi juga membuat saya kembali belajar. Pak SBY adalah seorang yang tidak hanya belajar terus, tapi perlu kita pelajari. Belajar terus dari Pak SBY membuat kita punya inspirasi-inspirasi besar
untuk memajukan bisnis kita, memajukan perekonomian nasional. Jadi saksikan terus RBX, From Insight to Impact.